kepada Profesor Dr. Hajah Hamdanah M. Hum, guru besar pertama di Universitas Islam Jember. Karena hari ini dikukuhkan guru besar Universitas Islam Jember boleh disebut pertama. Jadi ini adalah capaian yang sangat luar biasa, karena kita baru hari ini secara real memiliki dosen dengan jabatan akademik tertinggi. Maka tadi menarik ketika Prof. Nyai Hamdanah menyampaikan tentang perdebatan 3 nomenklatur yang mana yang lebih pas untuk menggambarkan karakter pendidikan di Indonesia, antara at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib dengan para tokohnya. Tentu kita boleh menyampaikan kesimpulan akhir, anna hadhil mustalahat la yastaghni ahadun minha anil akhar. 3 mustalahat, 3 nomenklatur ini adalah nomenklatur penting dalam proses pendidikan, yang salah satu dari ketiga-tiganya tidak mampu mencukupkan diri daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil allam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khitam. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan dan kita banggakan bersama, guru kami, orang tua kami, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang hari ini didampingi hampir full tim. Ada 2 wakil ketua umum mendampingi beliau, ada Profesor Dr. Kiai Haji Thohir Lut, dan saya sendiri. Kalau di MUI wakilnya beliau, wakil ketua umum. Ada Sekretaris Umum Dr. Kiai Haji Hasan Ubaidillah, beliau juga Sekretaris Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur. Ada Bendahara Umum Abuya kita, Abuya Haji Rosidi SE, dan ada gelar tambahan beliau juga MIQ. Ini MIQ ini gelar yang diberikan oleh Sekum, bukan magister tapi menguasai ilmu Al-Quran. Nah, ini lebih tinggi dari magister, sudah dekat dengan profesor itu gelarnya. Ada beberapa ketua juga, Profesor Dr. Kiai Haji Muhibbin Zuhri, sekaligus juga Sekretaris LPPD Jawa Timur. Ada Profesor Dr. Suparto Wijoyo, Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga, dan banyak yang hadir dari MUI Provinsi Jawa Timur dan dari LPPD Jawa Timur, karena kebetulan 2 lembaga ini dinahkodai oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahar MA. Prof. Halim ini orang tua kami, pembimbing kami, yang menjadi teladan bagi semua santri-santri beliau. Beliau yang mengajak saya yang masih belum apa-apa, baru masuk di UINHAS untuk khidmah di MUI, mengawali sebagai anggota dan ketua komisi fatwa
kemudian Ketua MUI Jember yang membidangi fatwa, mendampingi beliau beberapa periode. Beliau ke Jawa Timur, saya diajak ikut ke Jawa Timur, beliau waketum, saya salah satu ketua dari bidang penanggulangan ekstremisme sampai ketua MUI bidang fatwa. Kemudian ketika beliau ketua umum, saya pun katut beliau geser menjadi wakil ketua umum. Kepada Profesor Dr. Hajah Hamdana M.Hum yang hari ini dikukuhkan sebagai guru besar, saya juga banyak belajar kepada beliau. Ini ada satu cerita begitu, setelah saya selesai S1, saya suan ke Prof. Halim, diceritakan kalau Ibu Hamdanah waktu itu sedang mendapatkan scholarship beasiswa dari IIEF, International Indonesian Education Foundation, dan terinspirasi beliau saya coba-coba mengajukan. Alhamdulillah Kiai Ubed dan Prof. Muhibbin, ini juga calon rektor UIN Surabaya, beliau ini, saya sebut calon, kok nyebut rektor tidak berani. Alhamdulillah saya menjadi penerima beasiswa IIEF pertama di UIN Surabaya di program Pascasarjana, dan sampai beberapa tahun terakhir itu belum ada lagi, tidak tahu, akhir-akhir mungkin banyak. Jadi saya setelah Prof. Hamdanah menerima IIEF dari Indonesia Timur, jadi tidak banyak yang dibiayai oleh IIEF waktu itu, dan alhamdulillah ini juga terinspirasi dari beliau. Makanya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, pengukuhan guru besar pertama yang ada, utamanya pada masa khidmah kami sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama, maka beliau adalah guru besar pertama di Universitas Islam Jember. Yang saya muliakan jajaran pengurus, pembina Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama hadir tadi, Kiai Haji Izzat Umari, Kiai Haji Nur Hasan dari pengurus, ada Prof. Sofyan, Prof. Taufik, ada Gus Ayub Junaidi sebagai sekretaris yayasan, dan beberapa unsur yayasan yang lain yang hadir pada siang hari ini, Bapak Rektor beserta seluruh bapak-bapak wakil rektor, para dekan, dan seluruh pejabat struktural di Universitas Islam Jember, sekaligus juga ketua dan anggota Senat UIJ, para sesepuh kita ini hadir, orang tua kita Bapak Insinyur Haji Muhammad Zainal Abidin Jalal beserta Ibu Bupati Jember 2000 sampai pokoknya 2 periode lah, yang sekarang ini penggantinya beliau gitu. Jadi beliau yang masih sangat kuat melekat sebagai Bupati Jember, 10 tahun memimpin Kabupaten Jember. Ya insya Allah 2005 sampai 2015 kalau tidak salah. Betul nggih? Nggih. Yang saya muliakan pimpinan perguruan tinggi baik negeri swasta di lingkungan Tapal Kuda, lebih luasnya juga umumnya di seluruh Jawa Timur, keluarga besar dari Kiai Haji Abdullah Usman dan Kiai Haji Subahar dari Banyuwangi, dari Bondowoso, para pengasuh pesantren yang hadir pada hari ini, para undangan semua yang hadir, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama menyaksikan majelis forum yang sangat bersejarah, karena hari ini dikukuhkan guru besar Universitas Islam Jember, boleh disebut pertama karena yang sebelumnya telah wafat, Profesor Dr. Kiai Haji Sahilun Anasir. Beliau sebetulnya khidmah awalnya di IAIN Jember menjadi stain, tidak sampai jadi UIN, beliau kemudian purna, dan terakhir beliau dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Jember.
yang hari ini Profesor Dr. Nyai Hajah Hamdanah M.Hum boleh disebut guru besar pertama juga, karena memang beliau mengawali karir akademik di Universitas Islam Jember dan hingga hari ini sebagai dosen Universitas Islam Jember. Mudah-mudahan tidak pindah sampai berakhir. Itu yang paling penting. Jadi ini adalah capaian yang sangat luar biasa, karena kita baru hari ini secara real memiliki dosen dengan jabatan akademik tertinggi, bukan gelar akademik tertinggi. Kalau gelar akademik tertinggi itu masih doktor, di atasnya doktor itu kopiah atau jilbab. Jabatan akademik tertinggi adalah guru besar. Ya, sejatinya kalau jabatan itu berakhir, sebetulnya gelar profesor itu juga berakhir seharusnya. Tapi ini karena penghormatan disepakatilah di antara kita masih tetap dipanggil profesor. Mohon maaf Prof Taufik. Jadi nanti kalau Prof Taufik ini sudah usia 70 tahun, begitu guru besarnya berakhir, sebetulnya bukan profesor lagi. Kalau kita mau jujur gitu loh. Tapi di Indonesia dimaklumi untuk tetap disebut profesor karena penghargaan keilmuan. Jadi profesor itu gelar akademik, jabatan akademik tertinggi. Kalau gelar akademik tertinggi itu tetap doktor, karena doktor yang tidak di perguruan tinggi yang tidak bisa jadi profesor. Makanya itu jabatan akademik tertinggi. Ini sebetulnya yang nggak perlu disampaikan, cuma karena salah kaprah di tengah masyarakat. Jadi yang usia 80 itu sebetulnya udah bukan profesor, karena tidak bisa melekat, sebab itu adalah jabatan. Tapi kalau doktor sampai mati ya tetap doktor. Jadi profesor itu sama dengan lektor kepala gitu. Jadi kalau dia sudah bukan dosen, ya sudah nggak lektor kepala gitu. Sebetulnya di situ. Tapi karena ini penghargaan terhadap reputasi akademik tertinggi dalam jenjang jabatan akademik, maka diistimewakan. Nggak ada yang menghalangi untuk tetap menyebut profesor walaupun dia sejatinya sudah bukan profesor. Jadi ini luar biasanya Indonesia gitu. Luar biasanya Indonesia. Paling tidak itu tetap melekat untuk menjadi support bagi tokoh-tokoh berikutnya. Maka dalam hal ini saya mewakili segenap Dewan Penyelenggara dari Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nyai Profesor Dr. Hajah Hamdanah Usman M.Hum beserta keluarga besar Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Halim Subahara MA dan para putra atas capaian yang tidak hanya mengharumkan, meningkatkan terhadap qimah ilmiah bagi beliau pribadi dan keluarga, tetapi ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Universitas Islam Jember. Apalagi beliau tadi menyampaikan orasi ilmiah yang sangat luar biasa dengan judul Rekonstruksi Kelembagaan Pendidikan Islam Berkarakter dan Berbasis Keadilan Gender di Era Artificial Intelligence. Jadi yang harus digarisbawahi dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa rekonstruksi kelembagaan ini dalam kaitannya dengan pengembangan sebuah institusi, kita dihadapkan pada beberapa hal. Yang pertama, hadirnya artificial intelligence. Kita bagaimana harus bersikap terhadap kecerdasan buatan ini. Ini kalau tidak disikapi secara tepat akan menghilangkan terhadap eksistensi nilai-nilai kita sebagai seorang manusia, utamanya kita yang berada di perguruan tinggi, yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang tentu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sini tidak mungkin kita menolak kehadiran AI sebagai temuan yang luar biasa dari pengembangan sains dan teknologi. Dengan prinsip tawassut yang kita miliki, yang menjadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah, menerima tanpa reserve akan mengakibatkan kehilangan jati diri, tetapi menolak dan tidak memanfaatkannya sebagai penunjang terhadap produktivitas
utamanya pada pengembangan wawasan keilmuan, akan menjadikan kita lembaga pendidikan Islam tidak stationary, gagal move on. Maka prinsipnya bagaimana? Kita boleh menjadikan hasil perkembangan sains dan teknologi yang ditemukan oleh para pakar sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan wawasan keilmiahan kita, tetapi jangan biarkan ia membentuk karakter yang kebablasan. Maka disitulah luar biasanya tadi yang disampaikan beliau, rekonstruksi kelembagaan yang berkarakter. Artinya silahkan dikembangkan sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi dengan berbagai perangkat-perangkat yang hari ini bisa menjadi alat dalam pengembangan keilmuan kita, tapi tetap tidak boleh kehilangan karakter kita. Kenapa? Karena salah satu karakter dasar yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa yang disebut dengan sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini harus dijaga dengan baik, karena laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad, maka siapapun bisa bicara apapun yang akan dibicarakan tanpa pertanggungjawaban. Bagi kita, pengembangan keilmuan harus tetap didasarkan pada sanad di bawah bimbingan seorang guru yang tidak hanya melakukan transformasi pengetahuan, tapi sekaligus juga mendidik, mengarahkan kita kepada kesucian moral dan keluhuran akhlak yang itu tidak mampu digantikan oleh mesin sampai kapanpun. Maka tadi menarik ketika Prof. Nyai Hamdanah menyampaikan tentang perdebatan 3 nomenklatur yang mana yang lebih pas untuk menggambarkan karakter pendidikan di Indonesia, antara at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib dengan para tokohnya. Tentu kita boleh menyampaikan kesimpulan akhir, anna hadhil mustalahat la yastaghni ahadun minha anil akhar. 3 mustalahat, 3 nomenklatur ini adalah nomenklatur penting dalam proses pendidikan yang salah satu dari ketiga-tiganya tidak mampu mencukupkan diri daripada yang lain. At-tarbiyah lebih dilihat kepada al-manhaj al-mutakamil asy-syamil litanmiyati at-tabi'iyyah al-khuluqiyah wal-aqliyah wal-hissiyah ila haddim ma yastati ayyartafi'a biha kullu nafsin wa kullu insanin biqadri numuwi uqulihi wa numulihi. At-tarbiyah kita tempatkan sebagai manhaj mutakamil, sebagai metode paripurna yang mengakomodasi terhadap seluruh pengembangan capaian intelektualitas, capaian rasa, perilaku, akhlak yang bisa dikembangkan. Sementara at-ta'lim lebih mewakili kepada isalul ma'lumat minal muallim ilal muta'allim, sekedar transfer of knowledge. Bagaimana seorang guru mentransformasikan pengetahuannya, ia lebih sebagai alat untuk mencapai proses at-tarbiyah al-mutakamilah. Sementara at-tabdib adalah nahiyah, satu sisi, satu dimensi daripada pengembangan adab, daripada pengembangan as-suluk an-nafsi yang dimiliki oleh seorang muta'allim agar ia sampai kepada puncak kesempurnaan akhlaknya, sebagaimana disampaikan tadi, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka 3 hal ini adalah 3 mustalahat yang saling berhubungan, harus diintegrasikan di dalam rekonstruksi kelembagaan pendidikan Islam. Yang hari ini kita berada di era artificial intelligence yang mampu dilakukan oleh AI hanya mewakili taklim, transfer of knowledge, tidak akan mampu pada 2 hal itu. Makanya kalau Al-Ghazali itu mengintegrasikan 3 itu dengan cukup canggih. Apa kata beliau? Ilmu didengar oleh telinga, diserap oleh mata, ada di otak sebagai ma'rifah. Tetapi ilmu belum bisa apa-apa kalau dia terdiam di otak. Proses berikutnya, turunkan ilmu itu dari otak ke hati. Kalau ilmu dari otak ke hati, maka kemudian dari pengetahuan akan menjadi pemahaman. Bagaimana ilmu dari otak bisa turun ke hati? Harus ada kesempurnaan yang bergerak secara simultan dari 3 potensi penyerap pengetahuan, antara mata yang melihat,
telinga yang mendengar dengan perilaku yang diarahkan. Kalau dari otak sudah ada di hati, maka ilmu kemudian sudah bergeser. Kalau dalam taksonomi Bloom itu dari sekedar yang awalnya kognitif itu menjadi afektif. Ketika ada di hati, maka akan menjadi rasa yang mendorong terhadap perilaku. Karena perilaku tidak didorong oleh otak, perilaku manusia didorong oleh hati. Ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluha sairul jasadi kulli. Ketika sudah didorong menjadi perilaku, maka dari hati kemudian muncul aspek psikomotornya. Tatkala di situ dilakukan secara kontinu, maka ilmu akan bergeser menjadi malakatun nafsi. Ketika sudah menjadi malakatun nafsi, maka itulah yang disebut dengan halatun nafsi rasikhatun fil qalbi tasduru minha al af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi fikrin, yang disebut oleh akhlak yang disampaikan dan digambarkan oleh Al Imam Al Ghazali rahmatullah taala alaihi. Kenapa ini dimunculkan hari ini? Karena kita berada di era AI yang seakan-akan posisi guru akan tergantikan, tapi sejatinya tidak boleh ada kekhawatiran bagi lulusan pendidikan agama Islam, manajemen pendidikan Islam, bagi lulusan ketarbiahan ataupun keguruan secara umum, karena posisi panjenengan sebagai sumber ilmu boleh bisa digantikan oleh yang lain, tapi sebagai muaddib, sebagai murabbi tidak akan pernah tergantikan oleh mesin, karena mesin tidak akan pernah punya rasa dan tidak ada nurani yang ada pada mesin itu. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan perspektifnya yang berkarakter tadi adalah perspektif gender. Ayat yang dinukil sangat luar biasa. An-Nahl ayat 97, man amilah salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dalam tradisi ilmu Al-Qur'an ada satu pendapat yang mengatakan tidak ada muradif dalam Al-Qur'an. Salah satu tokohnya adalah Al-Jurjani. Jadi Al-Jurjani ini mengatakan la taradufa fil Qur'an. Hakikatnya tidak ada sinonim di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau Allah mengungkapkan satu pesan dengan satu kalimat, pasti ada distingsi makna yang tidak bisa terwakili oleh kalimat yang lain. Ternyata pesan Al-Quran ketika akan membicarakan tentang laki-laki dan perempuan itu diungkap dengan beberapa kata. Ini kalau kita kembali kepada kajian ilmu tafsir disebut dengan al-isti'mal al-Qur'ani lil alfat al-arabiyah. Maka ketika kembali ke situ, tatkala Al-Quran bicara manusia, itu kadang disebut dzakar, kadang disebut unsa, kadang disebut rojul, kadang disebut mar'ah. Ternyata di mana rahasianya? Kalau disebut dzakar dan disebut unsa, rata-rata merujuk kepada seksuality, merujuk kepada jenis kelamin. Maka tatkala Al-Quran membicarakan jenis kelamin, dari beberapa ayat yang tadi juga sudah disitir oleh Ibunda, tidak ada pembedaan sedikit pun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada privilege yang dimiliki oleh seorang laki-laki hanya karena dia berjenis kelamin laki-laki. Ini catatan besarnya. Tidak ada keutamaan bagi laki-laki hanya karena dia berjenis kelamin laki-laki. Maka akses mendapatkan pengetahuan, akses untuk beramal soleh, akses menjadi guru besar disebut min dzakarin au unsa, tidak disebut min rojulin au imro'atin. Ketika muncul sedikit privilege, itu bukan karena sekedar dia laki-laki. Tatkala kita bicarakan dalam Al-Qur'an walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, maka muncul di situ walirrijali alaihinna darajah. Kenapa ada derajat bagi laki-laki? Alaihinna darajah, bukan lagi karena dia laki-lakinya, tapi karena dia menjalankan fungsi kelaki-lakiannya dengan baik. Maka mohon maaf Prof Taufik, boleh kita sebut ada dzakar tapi tidak rojul. Jadi dzakar tidak rojul itu jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia tidak punya fungsi kelaki-lakian. Kalau seperti itu tidak punya kualifikasi untuk ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak punya kualifikasi. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dimiliki bagi orang yang mampu memainkan fungsi kelaki-lakiannya. Maka dalam konteks keilmuan kita tidak boleh ragu. Beliau Prof Hamdanah ini memang unsa, tetapi ada rujulah yang melekat kepada beliau dalam konteks ilmu pengetahuan. Kita lihat tadi hasil penelitiannya, publikasinya luar biasa. Kalau dibaca 50 halaman, Pak Warik 1 sampai ampun-ampun tidak bisa membaca. Jadi beliau ini apalagi ibu gubernur, itu kita pastikan di Jawa Timur beliau ini punya rujulah hanya melekat kepada unsa.
dan beliau tidak terkalahkan oleh dakar-dakar yang lain yang rujulahnya tidak melekat kepadanya gitu. Atau boleh kita katakan ya beliau ini lebih rojul daripada umumnya dakar yang ada di sini ya, termasuk dengan saya dan sebagainya gitu, biar tidak salah ngomong gitu maksudnya. Artinya itulah privilege dari Al-Quran, dibelikan karena rujulahnya, bukan karena zukurohnya. Maka keadilan gender itu sebetulnya tidak perlu dicari, tapi pasti akan diberi oleh ajaran Islam. Yang perlu diluruskan adalah kesalahpemahaman mereka terhadap Islam, karena Islam sudah memberikan itu sangat luar biasa, bahwa tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan hanya karena jenis kelaminnya. Perbedaan ketika itu muncul adalah karena pelaksanaan tugasnya. Maka tatkala tugas itu dilakukan oleh perempuan menggantikan tugasnya laki-laki, ya dia seharusnya yang lebih berhak mendapatkan kepemimpinan dan privilege daripada laki-laki pada umumnya yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sendiri. Ini dua kata kunci yang saya tertarik beliau. Saya jarang tertarik mendengarkan orasi ilmiah itu, tapi tadi luar biasa. Karena saya tertarik maka saya sampaikan begini ya, yang saya ingat tadi dari dua. Pertama itu, kemudian berikutnya ya sudah, pendidikan Islam, gender, AI. Ya saya kira hanya untuk merespon sambutan beliau yang luar biasa ini. Untungnya tadi waktu disebut itu sudah dihapus belakangnya, karena tadi saya baca randonnya sambutan dan orasi ilmiah ya, karena orasi ilmiahnya tadi sudah tidak disebut maka saya tidak berani melanjutkan. Cuma tadi karena sadung diketik begitu ya, maka sedikit saya sampaikan mengomentari dari apa yang beliau sampaikan dari perspektif yang bisa saya ketahui. Intinya ini adalah kebanggaan saya, kenapa harus saya menyampaikan ini. Dan secara kelembagaan ada dua hal. Yang pertama, beliau ini tetap apapun saya katakan adalah yang mampu pecah telur untuk sampai kepada jabatan akademik tertinggi di Universitas Islam Jember. Dan yang kedua, sebagaimana Pak Rektor tadi, berharap ini dapat diteladani oleh para dosen-dosen senior, dan kita berharap dengan capaian yang luar biasa ini beliau tetap bisa untuk membimbing, berkenan untuk terus mendampingi dosen-dosen yang ada di Universitas Islam Jember sehingga bisa mengikuti jejak dan langkah beliau yang alhamdulillah yang sekarang juga sudah memiliki jabatan fungsional lektor kepala, sudah ada beberapa, dan kami dorong, kami minta untuk terus diupayakan, diikhtiarkan agar bisa sampai kepada capaian yang sangat luar biasa ini. Jadi peluang panjenengan semua yang ada di Universitas Islam Jember itu lebih besar daripada peluang kami yang ada di PT KIN. Mungkin sudah tahu perubahan regulasinya. Jadi di PT KIN itu sekarang tidak ada gunanya, bukan berarti tidak ada manfaatnya lah. Untuk peningkatan akademik, mau nulis 10 jurnal, mau meneliti setahun 10 buku, nggak ada perlunya sekarang. Yang diikuti dengan sistem yang baru ini, ya pokoknya urut kacang ngenteni tahun itu aja. Tahunnya nyampe sendiri. Tapi keuntungannya dari yang dulu, kalau dulu ada yang malas nggak ngurus ya sampai mati nggak bisa guru besar, sekarang nanti jadi sendiri. Kecuali nambah terhadap syarat-syarat khusus, kecuali tahun depan diganti. Yang perguruan tinggi swasta tidak menggunakan PAK terintegrasi tapi menggunakan DUPA, maka masih sangat berpeluang untuk bisa langsung jadi guru besar dari manapun. Ketika ini peluangnya sekarang masih tidak bisa dimiliki oleh perguruan tinggi keagamaan negeri. Ini adalah capaian yang luar biasa. Dan paling akhir saya juga menggarisbawahi yang disampaikan Pak Rektor tadi, perlu saya apresiasi juga. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin, ngapunten Prof. Hamdanah. Beliau menyampaikan begini: man dhanna bi anna lil ilmi ghayah faqad bakhisahu an haqqihi wa wada'ahu fi ghairi manzilatihi haitsu qala wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Barang siapa yang mengira bahwa ilmu ada batasannya, maka dia telah mereduksi keluhuran daripada ilmu itu sendiri dan menempatkan ilmu di luar tempatnya, di mana Allah mensifatinya. Seberapapun yang kau capai sebetulnya hanya sekikik daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Pak Rektor menyampaikan kalau sudah sampai di sini, iya, ini adalah tertinggi dari jabatan akademik, tapi bukan level terakhir dari batasan pencapaian keilmuan. Gelar akademik tertinggi doktor, tapi doktor itu baru memulai untuk menjadi orang mulai agak bisa. Karena ketika orang sudah doktor kemudian merasa bisa, disitulah dia sudah mulai bodoh. Jadi man dhanna bi annahu balagha ila haddil ilmi faqad bada'a bil jahli. Jadi barang siapa yang mengira kalau dia sudah sampai pada tingkat keilmuan, maka saat itulah dia mulai dungu dan dia mulai bodoh.
maka hakikatnya ilmu tidak akan pernah dicapai sampai kapanpun, tapi terus harus ada semangat untuk mendalami dan meninggikan keilmuan. Sehingga yang diajarkan di dalam Islam itu nata'allamul ilma la linablugha minal ilmi ghayatahu. Kita belajar ilmu bukan ingin sampai kepada batasan ilmu, tapi hakikatnya apa? Walakinnana nata'allamul ilma liyasdada fina kulla yaumin al ilmu wa liyanqusa minna kulla yaumin al jahlu. Itu kata Al-Mawardi. Kita belajar ilmu agar berkurang setiap hari kebodohan dan bertambah setiap hari kepinteran. Maka jangan pernah berhenti, karena ketika orang berhenti belajar, disitulah dia sudah memulai kebodohan. Ketika orang sudah merasa pintar, maka disitulah tandanya bahwa dia sudah berada pada pusaran kedunguan. Mudah-mudahan tambahan ilmu akan menambah beliau semakin bijak, semakin arif, dan tetap menjadi pecinta ilmu, tidak akan berhenti sampai kapanpun. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, atas kerawuhan, atas keikutsertaan para panjenengan semua. Ngaharu bahagia atas capaian jabatan akademik yang tertinggi yang telah diperoleh oleh salah satu guru besar salah satu dosen di UIJ yang hari ini telah dikukuhkan sebagai guru besar. Dan kepada Pak Rektor beserta seluruh jajaran, kami menyampaikan terima kasih atas ikhtiar, dedikasi, dan dukungan yang diberikan kepada seluruh insan-insan akademik yang ada di UIJ untuk terus meningkatkan dan mengembangkan karir akademiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dengan keridhoannya, membimbing kita ila ma yuhibbu wa yarda, menjauhkan kita dari apa yang akan mendatangkan murka beliau. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.